Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Casey Kimberly Robot dengan NIM 2206 1102 239, mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi dari kelas 3 PM Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pajak penghasilan umum dengan dosen pengampu Ner Sony Panggerapan, Magister Manajemen Akuntansi. Kita masuk dalam pembahasan. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Perubahan terakhir atau perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh oleh pribadi maupun badan. Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak yang pertama, orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan, dan yang ketiga, bentuk usaha tetap atau disingkat BUT. Yang selanjutnya, wajib pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak orang pribadi atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak badan, didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, maksudnya warga negara tersebut. Dan yang ketiga, subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, selanjutnya ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri, subjek pajak orang pribadi, yang mana orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak badan. Subjek pajak badan yaitu didirikan atau bertempat kedudukan tidak di Indonesia yang menjalankan usaha atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, selanjutnya perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Teman-teman bisa lihat di tabel sebelah kiri ada wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Salah satunya, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netonya, dan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Selanjutnya, penjelasan mengenai kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif ada waktu saat mulai pajak tersebut dan waktu berakhir pajak tersebut. Waktu mulai subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Yang pertama ada ketentuannya saat dilahirkan, dan yang kedua saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Dan berakhirnya, yang nomor 1 saat dilahirkan, berakhirnya saat meninggal, dan yang nomor 2 berakhirnya saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri badan, saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUT, saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhirnya saat tidak menjalankan usahanya lagi atau melakukan kegiatan melalui BUT ini di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT. Subjek pajak luar negeri yang tidak melalui BUT berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan dimulainya saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada warisan belum terbagi. Warisan belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, dan berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Selanjutnya kita membahas yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, badan atau perwakilan negara asing. Yang kedua, perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional sesuai SK Menko nomor 574 garing KMK
04 garing 2000. Terakhir diperbarui SK Menku nomor 243 garing KMK 03 garing 2000 tahun 2003. Dan yang terakhir yang tidak termasuk subjek pajak yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional sesuai dengan SK Menku di atas. Teman-teman, kita akan membahas tentang dasar pengenaan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak, penghasilan kena pajak atau PKP untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Besarnya PKP untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Yang kedua, penghasilan bruto untuk wajib pajak luar negeri. Kita akan membahas cara menghitung PKP dengan menggunakan pembukuan. Yang pertama di sini ada penghasilan kena pajak, wajib pajak orang pribadi. Penghasilan neto dikurang PTKP. Penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurang dengan PTKP atau penghasilan kena pajak. Selanjutnya penghasilan kena pajak PKP, wajib pajak badan. Penghasilan neto, selanjutnya penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH atau pajak penghasilan. Selanjutnya di slide ada cara menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Next, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, di sini ada keterangan PTKP untuk diri wajib pajak. Di sini dijelaskan besarnya PTKP untuk tarif pajak mulai tahun 2009 untuk diri wajib pajak sekitar 15.840.000 dan saat tahun 2015 menjadi 36 juta. Tambahan wajib pajak kawin yang pertama 1.320.000 dan dimulai di tahun 2015 menjadi 3 juta. Yang ketiga, tambahan istri bekerja. Yang pertama senilai 15.840.000 mulai tahun 2015 menjadi 36 juta. Seperti untuk diri wajib pajak yang di tabel pertama, yang di kolom pertama. Yang terakhir, tambahan tanggungan. Yang pertama bernilai 1.320.000 dan mulai tahun 2015 menjadi 3 juta. Selanjutnya ada tarif pajak. Lapisan PKP wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sampai dengan bernilai rupiah 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Teman-teman bisa lihat di slide. Dan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif di atas bagi kalau yang mempunyai NPWP tidak lebih tinggi dari 20% dari tarif yang ada di slide. Selanjutnya badan usaha. Badan usaha wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28%. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Pajak dapat diturunkan, tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, ada cara melunasi pajak. Pelunasan pajak tahun berjalan dengan pembayaran sendiri oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak atau pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berupa kredit pajak. Kedua, pelunasan pajak sesuai akhir tahun pajak. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT itu adalah badan usaha tetap. Bentuknya dapat berupa yang pertama ada tempat kedudukan manajemen, ada cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat ada komputer, ada agen elektronik, ada penyewaan barang, ada agen-agen dan pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain.
Di poin 13, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, objek pajak penghasilan badan usaha tetap. Teman-teman bisa lihat di slide. Objek pajaknya ada penghasilan dari usaha tersebut, ada penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan tersebut, ada penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara PUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Selanjutnya ada penentuan laba BUT atau badan usaha tetap. Yang pertama ada biaya administrasi, ada pembayaran BUT kepada kantor pusat, dan yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lain. Ada imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Selanjutnya, PKP sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di Indonesia akan dikenakan PPh PS 26 sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pemotongan pajak tersebut bersifat final. Teman-teman bisa lihat ada sesuai dengan SK Kementerian Keuangan, ada syarat penanaman kembali atas penghasilan BUT di Indonesia. Tersebut tidak dikenai pemotongan PPh pasal 26 dengan syarat yang tertulis. Sebagai berikut ada di layar. Selanjutnya penyusutan amortisasi dan revaluasi. Menurut Undang-Undang PPh, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Jadi dalam Undang-Undang PPh, pengertian amortisasi mencakup juga pengertian depresi seperti yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan. Selanjutnya, nah, tadi kan di sini ada dibilang harta tetap berwujud dalam perpajakan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, harta berwujud yang bukan berupa bangunan, yang selanjutnya harta berwujud yang berupa bangunan. Harta berwujud bangunan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama permanen, masa manfaatnya 20 tahun. Yang kedua, tidak permanen, bersifat sementara, terbuat dari bahan tidak lama, dapat dipindahkan, masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, harta berwujud bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4. Kelompok pertama mempunyai masa manfaat 4 tahun, yang kedua mempunyai masa manfaat 8 tahun, yang ketiga ini mempunyai masa manfaat 16 tahun, dan kelompok yang keempat mempunyai masa manfaat 20 tahun. Dimulainya penyusutan. Yang pertama, bulan dilakukannya pemaparan. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin dari Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Metode yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berikut ini ada tarif penyusutan. Nah, dalam tarif penyusutan ini ada metode yang digunakannya itu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Sesuai dengan kelompok-kelompok yang termasuk dalam yang bukan bangunan dan bangunan. Jadi, tiap kita membuka usaha, kita mendapatkan pajak seperti yang tertera di layar ini. Misalnya, kita membuka suatu toko yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Maka menggunakan tarif depresiasi, tarif penyusutan, garis lurus mendapat pajak 25% dan saldo menurun 50%. Selanjutnya tarif amortisasi. Tarif amortisasi juga dapat digunakan metode garis lurus dan saldo menurun.
Selanjutnya, revaluasi atau penilaian kembali aktivitas tetap. Revaluasi ini karena adanya perbedaan nilai buku dengan nilai real aktivitas. Yang dapat melakukan adalah wajib pajak badan dalam negeri dan telah menyelesaikan semua kewajiban perpajakan. Nah, ada juga penjelasan-penjelasan di layar mengapa revaluasi ini harus dilakukan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pajak penghasilan umum. Atas perhatian dari teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.